Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 5 dengan judul bab denah dan skala. Yang materinya pada video kali ini adalah posisi benda pada bidang koordinat. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Jadi ini adalah contoh bidang koordinat di mana di sini ada beberapa gambar hewan yang mewakili kandang hewan tersebut. Jadi ada kandang sapi, kemudian kandang ayam, kandang domba, kandang kambing, dan kandang bebek. Kita mulai menentukan dari yang pertama, yaitu kandang sapi itu berada pada koordinat A5. Jadi yang terlebih dahulu ditulis itu adalah yang ada pada garis mendatar, kemudian baru yang tegak. A5. Jadi itu letak koordinat kandang sapi. Kemudian kita lihat kandang ayam. Kandang ayam terletak pada koordinat B2. Jadi kandang ayam terletak pada koordinat B2. Jadi yang didahulukan menulis yang mendatar, yang ada pada garis mendatar, baru yang tegak, jangan terbalik. Jangan 2B, itu terbalik ya. Dahulukan yang mendatar, baru yang tegak. Kemudian kandang domba terletak pada koordinat D4. Ya. Kemudian kandang kambing terletak pada koordinat F3. Dan terakhir kandang bebek terletak pada koordinat H5. Letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan denah berikut. Di sini ada gambar denah suatu wilayah yang diletakkan di dalam bidang koordinat. Nah, kita akan menentukan posisi atau letak beberapa bangunan di sini dalam bidang koordinat. Yang pertama ada sekolah. Sekolah ada di sini ya, terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B1. B1 ya. Kemudian minimarket ada di sini, terletak di Jalan Apel pada koordinat F ya, ke bawah, kemudian sampingnya 3. Jadi koordinat minimarket adalah F3. Toko buku. Toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H5. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau apsis dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Akan tetapi penggambarannya sedikit berbeda. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah suatu media untuk kita menggambar bidang koordinat. Kalian bisa temukan ini pada buku berpetak. Kemudian kita gambarkan garis mendatar seperti ini yang ada anak panahnya di kedua ujungnya. Ini kita sebut dengan sumbu X tadi ya, atau apsis. Ini kita sebut sumbu X, garis yang mendatar ini. Kemudian kita gambarkan lagi garis yang tegak lurus dengan garis X tadi.
Di sini sama bentuk garisnya, ada panahnya di kedua ujungnya. Ini kita sebut dengan sumbu Y atau ordinat. Kemudian kita beri garis bilangannya. Kita beri bilangannya ya pada sumbu X. Nah, seperti ini cara memberi bilangannya. Jadi yang ada di tengah-tengah ini, titik tengah, titik pertemuannya ini adalah 0. Kemudian di sebelah kanan sumbu Y ini ada positif 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya masih bisa diteruskan. Makanya di sini ada tanda panahnya, artinya masih bisa dilanjutkan lagi. Kemudian di sebelah kiri 0, di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Jadi cara penulisannya seperti ini. Kemudian untuk yang sumbu Y, kita beri bilangan juga ya. Untuk yang ada di sebelah atas 0, atau di sebelah atas sumbu X, ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Di bawah 0 itu negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Jadi angka 1 itu berada di dekat 0. Jangan salah dalam menuliskan bilangannya pada bidang koordinat. Untuk siswa-siswa yang pertama kali mengenal bidang koordinat itu biasanya terjadi kesalahan dalam menuliskan bilangan-bilangan ini. Jadi biasanya ada yang menuliskan angka 1 itu dimulai dari atas misalkan ya, atau dari ujung sini. Yang benar angka 1 itu dimulai dari garis yang paling dekat dengan 0. Dimulai dari titik yang paling dekat dengan 0 ya. Dan jarak antar bilangan itu sama. Jadi jangan berbeda-beda jaraknya. Kemudian di sini saya beri titik. Kita beri nama titik A. Kemudian di sini diberi titik juga, dinamakan titik B. Kemudian di sini saya beri titik juga, kita beri nama titik C. Di sini diberi titik juga, diberi nama titik D. Kemudian di sini juga diberi sebuah titik, diberi nama titik E. Dan di sini juga diberi titik, kita beri nama titik F. Nah, kita akan menentukan koordinat masing-masing titik tersebut. Letak koordinat titik-titik pada gambar di samping yaitu yang pertama A. A dulu ya. A, kita lihat garis datar tadi atau sumbu X-nya. Untuk titik A ini berada pada angka 4 ya. Dan pada sumbu tegaknya atau sumbu Y-nya itu berada pada angka 2. Jadi seperti ini. Maka koordinat titik A adalah 4,2. Jadi jangan terbalik, jangan 2,4. Didahulukan yang ada pada garis mendatar dulu, baru yang ada pada garis tegak. Kemudian yang B, ini berada pada 0,6. Ya, kenapa 0? Karena kita lihat tarik garis dari titik ini menuju ke sumbu X, sumbu yang mendatar. Itu berada pada titik 0. Dan yang ada di sumbu Y-nya itu berada pada angka 6 ya. Jadi 0,6.
Kemudian yang C. Sama, kita letakkan titik ini, kita tarik ke sumbu X. Kalau di sumbu X-nya ya berada pada negatif 5. Dan kita tarik garis dari titik C ini menuju ke sumbu Y, maka itu berada pada titik 0. Sehingga titik C berada pada koordinat negatif 5, 0. X-nya berada pada negatif 5, dan Y-nya berada pada 0. Kemudian yang D, sama ya, kita tarik garis dari titik ini menuju ke sumbu X, sumbu yang mendatar, itu berada pada negatif 2. Sedangkan pada sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya berada pada negatif 3. Jadi koordinat titik D yaitu negatif 2, negatif 3. Dan selanjutnya titik E. Titik E ini kita tarik terlebih dahulu ke sumbu X. Di sini berada pada titik 0 ya. Dan untuk sumbu Y-nya berada pada negatif 7. Jadi koordinat titik E adalah 0, negatif 7. Dan terakhir F. Dari titik F kita tarik ke garis atau ke sumbu X. Ini berada pada angka 6 ya. Dan kita tarik garis juga ke sumbu Y. Itu berada pada angka negatif 2. Jadi koordinat titik F adalah 6, negatif 2. Jadi perhatikan bahwa penulisan koordinat dimulai dari angka yang berada pada sumbu X terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh angka yang berada pada sumbu Y. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Diketahui koordinat titik A 4,3, B negatif 2,1, C negatif 2, negatif 3, dan D 4, negatif 3. Apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X-nya, garis yang mendatar. Kemudian kita gambarkan sumbu Y, garis tegaknya. Kita beri bilangannya pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan titik A tadi, yaitu pada 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Jadi di sini letaknya. Kemudian kita gambarkan titik B-nya pada negatif 2,1. X-nya pada negatif 2 dan Y-nya pada 1 ya. Itu titik B. Kemudian kita gambarkan lagi titik C. Titik C-nya negatif 2, negatif 3. X-nya pada negatif 2 dan Y-nya pada negatif 3. Selanjutnya kita gambarkan lagi titik D. X-nya pada negatif 4 dan Y-nya pada negatif 3. Kemudian keempat titik ini kita hubungkan dengan garis. Maka akan terbentuk suatu bangun datar. Kita coba dari A menuju B. Kemudian dari B menuju C. Dari C menuju D. Dan dari D menuju A. Bangun apakah ini? Nah, penyelesaiannya setelah titik A, B,
C, dan D dihubungkan dengan garis, terlihat bangun datar yang terbentuk adalah trapesium siku-siku. Jadi ini adalah gambar trapesium siku-siku. Kalian bisa mencari contoh bangun datar yang lain, bentuk bangun datar yang lain, bisa melalui internet. Nah, kemudian di sini ada kuis. Perhatikan bidang koordinat berikut. Di sini ada 3 buah titik A, C, dan D. Kalian diminta menuliskan koordinat titik-titik di samping. Jadi A berada pada koordinat berapa, berapa, X, Y-nya ya. Kemudian C berapa, berapa, dan D juga. Jika ABCD merupakan jajar genjang, tentukan koordinat titik B. Nah, ini kan cuma ada A, C, dan D. Kalian tentukan letak titik B juga di mana, sehingga terbentuk bangun jajar genjang dari keempat titik tersebut. Baiklah, sampai di sini materi pada video kali ini. Silakan kalian lanjutkan belajar sendiri agar semakin mahir menentukan letak titik pada bidang koordinat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.